Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Perkenalkan, nama saya adalah Harba Dika Putra Perdana, bisa dipanggil Dika, bisa dipanggil Putra. Saat ini saya menempuh pendidikan di UIN Surabaya dengan jurusan filsafat. Karena saya sadar betul bahwa jurusan ini adalah jurusan terberat bagi saya, akhirnya hal ini mengharuskan saya untuk banyak belajar, menyicil materi untuk persiapan semester 3. Selain itu, saya memiliki kesibukan, yaitu mempelajari dan membuka berbagai jurnal materi untuk persiapan berbagai tugas kuliah nantinya. Karena saya menyadari bahwa nanti ketika saya masuki semester 3 tahun 4, saya akan menghadapi berbagai tekanan yang begitu berat buat saya nantinya. Sehingga hal ini itu menjadi kesibukan saya. Selain kesibukan saya untuk hal ini adalah seperti mempelajari public speaking di aktif ini. Di situ menjadi kesibukan kedua saya dan berbagai kesibukan lainnya. Untuk hobi saya adalah saya lebih suka makan bakso. Karena ketika saya memakan bakso, rasanya seperti mengingatkan saya ketika bermain bola di taman. Kemudian sebelum menutupi berdirinya saya di sini adalah saya memiliki moto, yaitu Tuhan tidak mengubah nasib saya kecuali saya sendiri yang memulainya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Izinkan saya menawarkan suatu program perjalanan ibadah umroh ke Arab Saudi dan juga city tour ke Turki. Jadi kami ini menawarkan program Amansa. Amansa adalah program ibadah umroh yang menggabungkan dua, yaitu bisa berwisata di Arab Saudi, beribadah di sana, dan juga sekaligus mengunjungi satu negara Turki. Kemudian di Amansa ini kami menawarkan berbagai program umroh, yaitu ada musim salju, musim golden tulip ketika di Turki, dan juga di berbagai musim di Saudi. Bisa musim dingin, bisa musim panas. Untuk budget sendiri dimulai dari harga 39 juta. Kemudian kami juga ingin merekomendasikan waktu untuk penggunaan travel ini adalah musim liburan, kemudian musim dingin, musim panas, dan musim pertengahan tahun bisa juga. Kebetulan bulan Januari kemarin itu rombongan kami menggunakan kunjungan ke Turki. Di sana kebetulan dapat musim salju. Di sana juga bisa berwisata ke berbagai sejarah Islam, salah satunya ke Masjid Hagia Sophia. Kemudian untuk menikmati salju, kita bisa menggunakan salah satu jasa untuk mengunjungi gunung, namanya Gunung Rusa. Jadi di sana adalah gunung yang mana nanti kita bisa bermain salju setiap saat dengan dibatasi waktu 2 jam. Di atas gunung itu juga ada berbagai tempat jualan yang bisa kita kunjungi untuk membeli snack-snack atau makanan-makanan yang mana itu makanan khas Turki di atas. Jadi jangan nunggu lama-lama, Bapak Ibu ikut bergabung bersama kami untuk mendapatkan pengalaman spiritual yang berkesan. Amansa, amazing journey, city tour bahagia. Sekian dari saya, Dika, dan selamat siang. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dika, asal Surabaya. Dulu ketika saya pertama kali berbicara di depan, terutama presentasi di kelas, apalagi masa kuliah, itu saya benar-benar grogi sekali. Saking groginya, kadang-kadang topik saya sering berbelok. Bahkan barusan hari ini saya dikoreksi oleh beliau. Itu adalah ketika saya berbicara ini, karena saya keluar topik ini. Jadi disitulah teman-teman mulai tidak nyambung dengan topik yang saya bahas sekarang ini. Jadi disitu kesalahan-kesalahan kecil yang ternyata bisa berakibat fatal jika terjadi secara berkelanjutan sampai jangka panjang. Jadi disinilah tempat untuk saya belajar public speaking, yaitu di RTV. Setelah saya belajar di sini, maka semua ada yang berubah banyak dalam diri saya ini, yaitu
bagaimana kita bisa berbicara di depan teman-teman, kemudian audiens, kemudian klien, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang baik, kemudian bisa menyampaikan pendapat dengan baik, kemudian juga bagaimana percaya diri akan terus bertambah ketika kita berbicara di atas panggung ini. Jadi pelajaran yang paling berharga di RTV ini adalah semakin banyak kita belajar, maka kesempatan akan semakin terbuka lebar untuk bisa meraih mimpi dan cita-cita masing-masing. Ada banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita dalam jangka panjang ke depannya. Seperti contoh seorang Timothy Yongal, boleh, atau seorang Koko yang ada di belakang kita sekarang ini, boleh. Semua ilmu kita serap banyak kali ini, karena ilmu ini nantinya akan berkembang dengan sendirinya jika kita terus mengasah kemampuan. Jadi ketika saya bisa berdiri di sini, maka saya yakin teman-teman hari ini juga pasti bisa. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Permisi Pak Jini ya? Iya ya. Siapa yang Dika ya? Dika ya? Iya betul Pak. Duduk. Permisi Pak, bagaimana kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Soalnya waktu saya nggak banyak nih. Saya cuma punya waktu sekitar 5 menit saja. Oke. Gimana? Jadi begini, saya mengajukan sebuah jurnal untuk keperluan publish. Kebetulan draft ini sudah jadi Bapak. Oke. Jadi kebetulan saya melihat perjalanan panjang Bapak dari Bapak menjadi dosen keluarga negara, jadi sekarang tidak hanya menjadi satu tapi jadi dosen RTV Pak saya. Jadi begini, melihat kepakaran keahlian Bapak di bidang ini, saya butuh bantuan Bapak untuk apa? Jadi saya sih bukan top ya Pak. Boleh silakan. Gimana ini? Nah, di bagian A ini itu kebetulan di ilmu kami kan, di ilmu kami untuk kebetulan ini terbatas Bapak, karena di jurusan kami ini kebanyakan di ilmu akuarium. Nah, untuk itu apakah Bapak berkenan agar nantinya bisa berkenan untuk terlibat dalam penelitian ini Pak? Seperti apa? Coba saya kepengen dengar kamu kira-kira kepengen saya terlibatnya seperti apa? Jadi yang pertama ini yaitu mengenai perbaikan dari ilmu kami, jadi penulisan ini. Kemudian juga dari kevalitan dari data dan juga baik untuk undang-undang, kemudian undang-undang ITE ataupun dari undang-undang lainnya. Sebetulnya kalau seperti itu yang lebih jago Pak dosen Tri sih harusnya. Begitu. Iya, beliau ini yang lebih jago. Kalau dengan saya itu mungkin lebih ke arah bagaimana kamu membuat kata-kata itu menjadi lebih meyakinkan. Karena kan secara disiplin ilmu saya kan saya lebih ke arah komunikasinya ya. Meskipun saya juga mengajar di filsafat ini, cuma saya lebih ke arah komunikasinya. Mungkin yang lebih jago ke sana itu lebih ke arah si Pak Tri. Begitu. Cuman saya bakal masuk ke dalam kamu punya apa ini istilahnya? Tesis ya? Ya. Apa kira-kira yang bisa kamu ambil dari setiap progres atau hal-hal yang kamu pelajari dari tesis kamu ini? Apa yang bisa kamu ambil manfaat? Kira-kira orang nanti kalau baca tesisnya seorang Dika, dia dapat manfaat apa? Nah, sebelum orang ke sana izin menjelaskan lebih komunitas itu ya. Jadi ini di sini saya ada subbab A, B, dan C. Nah, kebetulan Bapak kan ada keahlian di bidang ini. Untuk keahlian Pak Tri yang saya lihat kebetulan berteman juga sama beliau, lebih ke poin C Pak. Lebih ke poin C. Untuk yang di poin B ini itu lebih isi analisis tajam dari ilmu kami dari awal. Berarti apa yang kira-kira teman-teman ketika membaca tesis kamu, kira-kira teman akan menemukan nilai apa di sana? Jangan sampai kita hanya bikin sebuah tesis, tapi sebetulnya secara nilai atau value nggak ada beda sama tesis yang lain. Itu yang ingin saya. Untuk kami melihat dari jurnal ini belum banyak dibahas mengenai filosofi daripada pohon. Nah, kebetulan ini kami masukkan di poin B. Jadi kita bicara filosofi pohon. Jadi itu yang menurut kamu ketika orang-orang baca judul tesis kamu, orang-orang akan lebih tertarik begitu ya untuk melanjutkan membaca atau melanjutkan penelitian lebih lanjut. Ya.
Dan harapan besar dari harapan mudah-mudahan dari tulisan kita dan termasuk tulisan dari Bapak bisa dibaca oleh banyak orang dan bisa membuahkan hasil yang lebih bermanfaat. Oh begitu, masuk akal sih. Cuman kalau tanyaan kedua, kira-kira dengan saya ada serta di tempat kamu, saya ada benefit apa? Nah, di situ saya sempat melihat dari salah satu mata kuliah yang saya ikuti di awal semester 2. Nah, ketika keterlibatan dalam penulisan ini nantinya akan disiapkan dana bantuan, kemudian dana setelah hasil punya kita terbit nanti. Jadi setelah terbit ini nanti seluruh penulis akan diminta untuk membukakan rekening untuk mendapatkan hasil daripada keterlibatan dari penelitian kampus ini, Pak. Oke. Berarti kamu transparan ya. Ya. Apa nanti kamu harus bicarakan ya. Jadi kesulitan yang kamu hadapi, saya juga akan bantu untuk perbaiki ataupun evaluasi agar kita punya penelitian ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Baik, Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ketika kamu nanti selesai meneliti seperti ini, hal apa yang kira-kira bakal kamu buat lebih tinggi lagi? Yang seperti apa itu Pak untuk hal tinggi yang ini Pak? Contoh misalkan dengan kita bicara tentang sekarang filosofinya pohon. Oke. Kira-kira hal apa yang kamu temukan dan membuat kamu tertarik untuk melakukan tesis yang berbeda? Karena ini kan kita mau melihat bahwa ini kita bicara tesis kamu untuk S1. Oke. Siapa tahu dengan S2 kamu punya sebuah tesis yang memang sudah kamu persiapkan oleh diri sendiri. Oke, untuk perbedaan dari filosofi pohon yang kebanyakan dibahas orang, kemudian yang saya buat terbaru ini adalah untuk menanamkan 6 pilar yang saya bikin ini. Dan juga termasuk untuk dari tim kami ini juga setelah kami mendiskusikan ini, yaitu dimulai dari pilar pertama itu adalah bagaimana kita untuk kesabaran atas proses, kemudian bersyukur, kemudian berserah diri, tawakal. Setelah itu tentu setelah memanen hasil tentu di situ kita akan diuji dengan keikhlasan dan juga menerima takdir. Oke, bagus sekali ya. Jadi memang itu yang harus kita juga tanamkan di dalam nilai-nilai penelitian kamu, Ya. agar juga ketika orang membacanya, mereka tidak paham sekalipun, mereka bisa mendapatkan value dari hasil dosen kamu. Oke, jika kita melanjutkan penelitian ini, Baik Pak, Ya. sebelum itu apakah boleh saya minta nomornya Bapak? Boleh. Kita bisa ya, diskusi lebih kita bisa diskusi lebih lanjut di 081 bla 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 bla. Oke Pak. Oke, Dika, kalau begitu kita ketemu lagi. Nanti kita janjian kalau kosong. Boleh Pak, nanti kalau misalkan Bapak ada waktu lowongan nanti Bapak bisa kabari saya agar nantinya bisa saya sesuaikan jadwalnya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak. Ya, mari. Selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu. Sehat. Oke, tentu di sini saya juga begitu sehat sekali seperti Bapak Ibu jenengan. Jadi sebelum kita memasuki bab tentang batik, ada satu fakta yang begitu mengejutkan kita semua sebelum kita bisa memakai batik. Jadi zaman dulu tahun 2008, ketika ada budaya Indonesia itu menggunakan batik. Saat Malaysia mendaftarkan ke batik ke UNESCO, di situ UNESCO memverifikasi kalau bahwa ini itu punyanya Indonesia. Di situ terjadinya ketegangan geopolitik. Akar permasalahan dari itu adalah di saat Malaysia ternyata juga memiliki budaya yang sama seperti di Indonesia. Di situ terjadinya saling protes dan memprotesi bahwasanya Malaysia mengklaim bahwa itu adalah milik budaya mereka dan mereka lebih dulu untuk menciptakan budaya warisan ini. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan batik ini dan begitu lahirnya budaya batik Indonesia di tanggal 2 Oktober tahun 2009. Yang pertama tentu diverifikasi dulu, yaitu bagaimana berkasnya di situ diseleksi oleh pihak UNESCO. Jadi pihak Indonesia ini sudah mendaftarkan terlebih dahulu, kemudian submit ke data itu di salah satu link. Kemudian yang kedua, budaya batik dari Indonesia itu tentu yang membuat itu sudah ada jejak rekamnya di situ. Jadi ketahuan dari Malaysia ke Indonesia jejak rekam itu kemudian ditampakkan, dikasih lihat itu.
Kemudian yang ketiga, setelah proses verifikasi, baru kemudian di tanggal 2 Oktober 2009 pihak UNESCO mengakui bahwasanya batik ini milik Indonesia dan diakui secara internasional dari awal ketegangan politik menjadi warisan dunia. Sekian dari saya, salam menuju Indonesia maju, salam menuju the golden age. Selamat sore semuanya teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, wah saya senang sekali dalam keadaan baik juga kepada teman-temannya karena kebetulan hari ini adalah sesi ke-6 sekaligus penutup pada sesi hari ini. Siapa di sini masih semangat? Semangat. Apakah di sini semangat jadi orang sukses? Kalau ingin jadi orang yang semangat dan sukses, boleh dong kasih tepuk tangannya dong dari teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya akan bawakan kisah yang sangat menarik dan tentunya bisa teman-teman termasuk saya untuk bisa kita bawa pulang dan bisa menjadi pegangan dalam hidup, yaitu anak elang dan lingkungan ayam. Cerita ini berawal dari seorang petani yang tak sengaja menemukan sebutir telur raksasa yang ukurannya jelas lebih besar daripada telur ayam. Ketika telur ayam itu dimasukkan ke dalam kandang, telur raksasa ini waktu dipegang, petaninya itu bingung. Ini telur apa? Biasanya kan orang-orang tahunya itu kalau telur ayam itu berarti ukurannya lebih kecil. Oh, memang telur ayam itu memang segini. Tapi ini telurnya lebih unik, lebih aneh. Di situ munculnya tanpa rasa ragu atau bahkan seorang petani seakan-akan mengalami kejadian yang tak biasa menemukan telur sebesar ini. Di situ petani berpikir lama, akhirnya memutuskan taruh saja di dalam kandang. Waktu itu ayam, yaitu induknya, mengerami telur satu persatu hingga beberapa bulan kemudian telur-telur itu menetas. Semua pada keluar dari kandang. Tapi ada satu telur yang belum menetas sama sekali, yaitu tak lain tak bukan telur besar ini. Si petani ini berpikir, ini kenapa belum menetas, yang lainnya sudah beranak semua, apalagi sudah berbaris, satunya belum. Akhirnya berpikirlah si petani, oh mungkin karena memang bukan telur ayam, ya udah biarin aja. Ajak jalan, cari makan, diajarin makan. Gak lama, setelah beberapa hari kemudian, satu telur ini baru menetas. Keluarlah seekor burung berwarna putih. Petani kaget, loh kok ini telur besar, sudah besar. Keluar burung yang berwarna putih. Berbeda seperti ayam yang lain. Biasa itu kan warna kuning, ini warna putih. Segerombolan ayam ini berpikir, kaget, kok ada makhluk yang lebih besar daripada kita ini? Kok bisa-bisanya dia ada pada keluarga kita? Si petani bilang, tapi makhluk ini kan tumbuh di keluarga kita. Tidak ada salahnya kalau si makhluk besar ini menjadi keluarga dalam hidup kita. Jadi petani ini saya tak langsung mengatakan, welcome to my home, selamat datang di rumahku, selamat datang di keluarga yang baru. Disitulah kemudian elang dan ayam, anak-anak ayam itu diajari makan, kemudian mencari makan, diajari cara ketika di alam liar, ketika di sawahan atau di tempat desa itu bagaimana cara mencari makan. Di situ diajari kalau ayam itu makan makanan yang ada seperti biji-bijian, serangga, cacing, dan berbagai jenis makanan yang lainnya yang diajarkan oleh si petani ini. Beberapa bulan terus berjalan diajarin, akhirnya dibebaskan oleh si petani agar silahkan jalan-jalan, silahkan refreshing, cari makan secara mandiri. Di waktu bersamaan saat mencari makanan, ada bayang-bayang hitam yang besar sekali melewati gerombolan mereka.
Seketika mereka melihat ke atas. Mereka pada panik. Oh, ini ada burung besar yang akan memakan kita nantinya. Ayo kita pulang, ayo kita langsung masuk ke dalam kandang. Semua pada lari masuk, kecuali si burung putih ini. Akhirnya masih menetap di luar, melihat yang terbang begitu gagah, badannya besar. Di situ terlintas pikir oleh si burung putih. Wih, burung ini kok gagah ya? Dia bisa terbang, punya sayap yang kuat. Aku pengen jadi kayak dia, tapi aku tidak tahu caranya itu bagaimana. Teman-teman anak ayam ini di dalam kandangnya berteriak, "Hei, ayo sini masuk, ini mau dimakan ini, kita mau dimangsa ini." Si burung putih ini tidak mau masuk karena masih tertarik pada makhluk besar yang di atas itu tadi. Burung besar yang begitu tampak gagah, kuat, perkasa. Nggak dulu, aku mau lihat dulu cara dia terbang seperti apa. Si gerombolan ayam ini mengatakan, "Ngapain kamu berdiri lama-lama, itu bisa membalikkan dirimu. Kamu itu ayam, kamu itu ada pada keluarga kita. Kita semua di sini itu ayam." Tapi di situ burung putih melihat, aku ayam, memang dibilang ayam, tapi kok buluku berbeda seperti kalian. Aku kan putih, teman-teman ini kan hitam. Apakah layak aku dikatakan keluarga? Dan aku merasa bahwa itu hanya akan menjadi hal yang begitu penasaran. Sebenarnya aku ini siapa? Di situ terkenal doktrin oleh teman-temannya, yaitu gerombolan ayam. Selama kamu jadi keluarga kita di sini tuh ayam. Kita di sini hanya makan, kemudian mandiri, jalan-jalan, kemudian mencari makan lagi, makan tidur lagi, dari pagi, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Akhirnya si burung putih ini menyetujui. Oke. Oh ya sudah, kalau memang aku memang jadi ayam, apalagi aku kan di keluarga ayam juga itu. Toh aku juga lahir di keluarga ini juga kan. Akhirnya mereka semua pulang dalam keadaan selamat, termasuk si burung putih ini. Semakin lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya si burung putih ini dan juga anak-anak ayam tumbuh dewasa. Di saat mereka mencari makan, terbangnya kembali sebuah elang, burung yang begitu besar. Terlintas lagi dalam pikiran burung ini, burung putih ini. Sebentar, ini terbang, aku udah ada bulu putih dan ada hitamnya juga. Dan aku lahir di keluarga ayam ini. Tapi kok dari segi fisik kok sama kayak aku ya? Gerombolan ayam ini bilang di situ sambil lari kocar-kacir ketakutan masuk dalam kandang, termasuk akhirnya burung putih ini ikut masuk juga karena merasa dari keluarga ayam itu juga. Kita ini dari keluarga ayam, kita tidak perlu mikirin kalau kita bisa jadi seperti dia. Toh dia nantinya juga akan memangsa kan? Dia juga rakus akan makanan atau daging seperti kita ini, apalagi yang kecil-kecil ini. Oh ya udah, kata si burung putih ini. Semakin lama ukuran semakin besar, hingga pada suatu hari burung besar ini akhirnya mati dalam keadaan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Siapakah burung putih ini, Bapak Ibu? Elang. Ya, jawabannya adalah burung elang. Kasihan sekali, dia tidak begitu tahu jati dirinya. Dia tidak tahu akan kemampuan yang sebenarnya bisa ia tunjukkan. Jadi disinilah pelajaran yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian pada hari ini, yaitu jangan sampai kita hanya mendengar dari kata orang, katanya. Berpegang teguh pada prinsip kita bahwa kita bisa jadi orang yang lebih dan menjadi orang yang begitu sukses daripada orang lain. Kita juga harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa mencapai hal ini semua. Semoga dari kisah ini tadi bisa jadi pelajaran hidup dalam kita, dan semoga saya dan teman-teman bisa menjadi orang yang begitu sukses baik di dunia ataupun akhirat juga, Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.